Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang kita semua banggakan, saudara saya Akhina Habib Roni Hidayatullah Marikar dengan Ibu pembina Yayasan Pendidikan Islam An-Nurul Hidayatullah. Yang saya hormati Ketua Yayasan, Ketua Jahyanti, Kepala Sekolah Ibu Anita, yang saya hormati, yang sudah berperan juga di dalam proses ini, Ustadz Bobi Herwibowo, Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT, dan para orang tua, siswa-siswi Sekolah Dasar Islam Terpadu Hidayatullah, serta yang kita semua cintai, anak-anak kita, para siswa yang hari ini mengikuti wisuda karena sudah bisa menguasai berapa? Dua juz. Insya Allah keberkahan selalu mengiringi perjalanan kita. Tapi saudara sekalian, saya jarang datang di acara wisuda. Begitu jarang. Bisa dibilang sedikit sekali. Tapi begitu saya terima surat dari Habib Roni ada kegiatan ini, kita sudah bilang ini insya Allah kita harus hadir di sini untuk kembali silaturahmi dengan Habib Roni, keluarga dan masyarakat juga sekitar sini. Karena memang setelah bertugas itu, masya Allah, apalagi ada wakil sekarang. Jomblo ya Pak. Jomblo, kemana-mana jalan sendiri gitu. Dan non-stop, saya bilang kegiatan luar biasa banyak, dan justru kepadatan tinggi itu hari Sabtu dan Ahad, itu kepadatan yang tinggi. Kalau Senin sampai Jumat, saya bisa geser acara. Tapi sudah begini mana bisa digeser? Betul tidak? Tidak bisa. Kalau Pak Camat bikin acara saya bisa telepon, Pak Camat waktunya diatur ya, digeser, bisa. Kalau ini bisa, acara warga banyak sekali. Nah, dan udah kangen dengan Habib Roni. Beliau mendampingi dalam proses pilkada siang malam lahir batin. Mana-mana. Ibu tahu persis. Habib Roninya nggak pulang ke rumah, nginepnya di rumah saya. Di rumah saya beliau mendampingi siang malam lahir batin dalam sebuah perjuangan yang masya Allah. Di saat kita semua hitungan matematika atas tangan manusia tidak bisa tercapai kemenangan, pertolongan Allah itu datang dan membalikkan itu semua. Betul ya, itu semua kita rasakan. Dan yang merasakan kita di Jakarta, di luar Jakarta, bahkan di berbagai tempat di Indonesia. Karena itu saya sering sampaikan, saya ini kebetulan dapat tugas di depan podium. Tapi sesungguhnya yang bekerja dalam proses pilkada bukan yang berdiri depan podium saja. Ini adalah yang disebut kemenangan oleh ribuan, puluhan ribu orang yang bekerja di belakang layar. Acara ini semua orang lihat pada Habib Roni pidato, saya pidato, nanti Ustadz Bobi pidato, semuanya melihat kita. Seakan-akan kita yang bisa menjangkau Bapak Ibu, bukan. Yang bisa itu adalah operator sound system yang tidak terlihat di belakang situ. Jadi, kalau operator sound systemnya itu matiin, cetek off, langsung selesai acara ini. Selesai.
Yang membuat ini yang nyiapin panggung, yang nyiapin taman, yang nyiapin backdrop, yang nyiapin, mereka semua tidak terlihat di depan layar. Yang terlihat di depan. Nah, saya kemarin dapat tugasnya berdiri di depan mikrofon. Tugas saya, tetapi bukan yang di depan mikrofon ini yang satu-satunya yang bekerja, tidak. Justru banyak di belakang layar. Karena itu, insya Allah perjuangan seperti ini harus bisa kita jaga semangatnya. Amin. Karena begitu banyak yang tidak terlibat dan tidak terlihat. Dan saya bersyukur ketika 2000, ini sudah berdua tahun, kita sama-sama haji, sehingga kita bukan saja aktivitas di Jakarta bersama-sama, alhamdulillah kita bisa sama-sama sujud di Baitullah. Insya Allah nanti semuanya dapat kesempatan yang sama. Amin. Sudah pada berangkat haji belum? Belum. Insya Allah investasi anak-anak dididik, insya Allah berangkat semuanya haji. Amin. Insya Allah. Ibu, Bapak yang saya hormati, Biproni dan para orang tua, para siswa, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada semua yang terlibat, para guru, orang tua, dan juga timnya dari Ustadz Bobby, bahwa pendidikan yang kita lakukan hari ini adalah untuk hari ini dan masa depan. Karena itu kita berharap sekali ini jadi fondasi, karena kita tahu di masa depan tantangannya banyak. Tahun 2015, ketika itu saya bertugas sebagai Menteri Pendidikan, kita merumuskan beberapa karakter mendasar yang dibutuhkan di abad 21. Di mana sumbernya? Sumbernya dari berbagai kajian tentang apa? Proyeksi abad 21. Jangan sampai kita mendidik anak sekarang, lalu 20-30 tahun akan datang mereka menengok kepada kami dan bilang, Pak, kenapa saya tidak dibekalin A, B, C, D, E? Kita ingin anak-anak kita nanti bilang pada anak-anaknya, syukur alhamdulillah dulu ayah ibu dibekali di rumah, di sekolah, ilmu yang sekarang kita rasakan manfaatnya. Sekarang kita sering merasakan itu, bukan? Kita bersyukur karena dulu kita di ABC. Berarti pendidikan waktu itu menyiapkan kita untuk sekarang. Nah, apa yang nomor satu? Ada 3 komponennya. Nomor satu, akhlak. Akhlak itu nomor satu. Kita biasa dalam bahasa Inggrisnya sebut karakter. Tapi itu adalah akhlak. Nomor satu. Dan itu diakui seluruh dunia. World Economic Forum mengeluarkan report namanya Education Projections for the 21st Century. Dan kata pertamanya yang penting namanya karakter. Jadi yang sedang ditumbuhkan di sekolah ini ya iman, ya Islam, ya akhlak. Ini harus ditumbuhkan. Karena itu saya berharap sekali teman-teman semua yang di sini secara serius untuk menumbuhkan. Izin berani saya cenderung menggunakan istilah penumbuhan, sehingga anak-anak itu potensinya ditumbuhkan, sehingga kita bukan melakukan printing, tapi kita melakukan growing, ditumbuhkan. Kalau kita melihat ada tanaman yang layu, maka bukan disuntik tanamannya, tapi diperbaiki lingkungannya, maka tanaman itu akan kembali subur. Bukan tanamannya yang kita suntik, tapi lingkungannya yang dibangun. Di mana lingkungan itu? Nomor satu di rumah, nomor 2 di sekolah, dan di antara keduanya itu biasa kita sebut dengan ruang ketiga. Ini tempat kita temukan. Jadi kalau di sekolah ini menerima siswa dari sekitar sini, maka potensi intervensi perubahan masyarakatnya lebih tinggi. Karena intervensi di anak langsung dirasakan orang tua yang lokasinya berdekatan, yang interaksinya itu tinggi. Karena itu saya berharap proyeksi masa depan difokuskan. Anak-anak ini sekarang sekali mereka hafiz, insya Allah seumur hidup mereka akan selalu hafiz. Amin. Insya Allah seumur hidup. Dan
studi sudah membuktikan mereka-mereka yang memiliki ingatan yang tinggi ditambah dengan praktek, maka otaknya akan berkembang terus-menerus. Dulu ilmu neuroscience mengatakan bahwa otak itu tumbuh sampai usia tertentu. Sesudah itu berhenti. Sekarang tidak. Sekarang terbukti bahwa otak itu bisa terus-menerus tumbuh, tidak pandang umur. Tidak pandang umur. Kalau tinggi badan pandang umur, jadi nggak usah ikhtiar lagi. Tinggi badan, jadi yang tinggi badan gitu. Kalau pelebaran bisa tanpa batas, bisa. Tapi kalau ketinggian ada batasnya tuh. Kalau pelebaran masih boleh. Bapak Ibu genjot aja udah tiap hari udah langsung tuh pelebaran terjadi. Tapi kalau otak itu ada dulu diduga tumbuh sampai fase tertentu, sekarang terbukti tidak. Ini cerita anekdotal supir taksi. Tapi betul, kejadian betul ini. Kenapa saya katakan ini? Saya mau bicara untuk Hafidz dan anak ini. Kalau mau jadi supir taksi di London supir taksi, maka dia harus menghafal semua lokasi di kota London yang buku alamatnya itu setebal buku telepon. Tebalnya segini nih, betul-betul segini tebalnya. Ingat buku telepon, bayangin Bapak Ibu ngapalin buku telepon gitu, berat sekali. Karena itu untuk jadi supir taksi itu kursusnya, bimbingan tesnya setahun. Nggak kerja, bimbingan tes. Disebut nama restoran dia harus bisa jawab, jalan ini nomor sekian. Disebut nama hotel ini, jalan ini nomor sekian. Disebut nama tempatnya, harus langsung. Dan kemudian, nah ini yang dilakukan penelitiannya. Sebelum orang ikut kursus itu, mereka dites. Tesnya apa? Di scan otaknya. Semuanya jadi bukan dites pakai mata, bukan, di scanning otaknya itu. Lalu setelah selesai itu, mereka ikut bimbingan tes 1 tahun. Setelah 1 tahun, ini kan yang supir taksi ini udah tua-tua juga umurnya, 30-an, 40-an. Setelah 1 tahun selesai, tesnya selesai nih. Kemudian di scan lagi. Apa yang terjadi? Oh, volumenya bertambah, lipatannya bertambah. Lalu ada yang lulus dan nggak lulus kan? Semuanya mengalami penambahan. Lalu yang lulus jadi supir taksi, yang tidak lulus tidak bisa jadi supir. Dites lagi setahun kemudian, yang sudah lulus dan jadi supir taksi mempraktekkan, kan praktekin terus tuh. Dan yang tidak lulus tidak praktek. Dibandingkan yang mempraktekkan, pertumbuhannya jauh lebih tinggi daripada ketika saat dia selesai belajar. Dan itu pakai scanning gitu, jadi bukan dites kira-kira, jadi ada bukti otentiknya. Begitu saya lihat itu, apa yang muncul di pikiran saya? Hafidz Quran. Para hafidz ini kira-kira seperti itu, masuk proses menghafal Quran segini, tadi dibalik coba, ayat 25, 24, 23, betul kan? Terus diminta untuk yang ganjil. Apa yang terjadi di dalam itu? Apalagi ditambah dengan pendekatannya Ustadz Bobby, pakai pergerakan raga yang kemudian membuat proses belajar itu menjadi lebih lengkap. Karena indranya semua dipakai, matanya dipakai, telinganya dipakai, tangannya dipakai. Kalau proses penyerapan, makin banyak saluran menyerap, makin banyak otak bisa menangkap. Ini rumus paling sederhana. Jadi ini ketika saya melihat itu langsung benak saya, mudah-mudahan nanti satu saat ada penelitian seperti itu untuk mereka-mereka yang mengikuti program tahfidz Quran. Karena nantinya kita akan bisa ukur otaknya sebelum dan sesudah. Jadi adik-adik ini, otak kalian tuh udah besar sekarang, tumbuh kalian. Apalagi diterusin. Jadi saya berharap nantinya ini jadi fondasi. Tapi Ibu dan Bapak ingat, jangan puas di sini. Jangan puas di sini. Ini mengutip dari kalimat seorang pelukis. Tapi boleh kita kutip kalimat pelukis. Dia mengatakan begini, pelukis terkenal. Dia mengatakan bahwa hal yang paling saya takutkan dalam hidup ini, kata dia, adalah apabila kita
puas karena telah berhasil mencapai target, dan targetnya terlalu rendah. Targetnya rendah, tercapai, puas, betul kan? Tanpa sadar targetnya rendah. Jadi para orang tua dan sekolah, targetnya jangan cuma hafiz. Hafiz ini kasih kata cuma, karena itu harus dapat. Tapi jangan cuma itu, tambah lagi yang lain. Kemampuan berpikir kritis, kemampuan kreatif, kemampuan untuk komunikasi, kemampuan untuk kerja sama. Itu biasa disebut dengan 4K. Kreativitas, komunikasi, kritis, kerjasama. Ini ke depan. Dan ke depan kita akan ketemu dengan persoalan yang berbeda dengan hari ini. Kalau hari ini kita belajar untuk mengutip, besok kita belajar untuk membuat. Jadi buat adik-adik, ibu, bapak, orang tua, kalau ketemu anak-anak jangan tanya besok mau jadi apa. Tanyanya besok mau bikin apa. Kalau gede mau bikin apa. Karena yang hari ini pekerjaan 20 tahun lagi belum tentu masih ada. Dulu Pak Pos tuh keliling kemana-mana. Sekarang sering ketemu Pak Pos. Nggak pernah pada pakai WA. Betul, pada nggak ada kirim surat lagi. Pakainya WA, pakai SMS udah berubah. Jadi banyak nanti pekerjaan-pekerjaan. Dan sekarang kalau studi menunjukkan di tahun pertama orang kuliah bidang IT, di tahun keempat ilmunya udah berubah. Di bidang IT. Kalau kedokteran kira-kira 10 tahun, 8-10 tahun. Tapi perubahan cepat sekali. Karena itu kemampuan anak belajar menjadi penting sekali. Nah, ini adik-adik semua ini harus dipandang sebagai orang yang akan belajar maraton. Jangan dianggap sprint, ya. Maraton. Umurnya berapa sekarang adik-adik? 12 tahun. Jadi masih panjang perjalanannya. Kalau mereka mengalami kelelahan belajar, maka di tengah jalan akan turun. Pernah ngerasain maraton 40 kilo. Kalau kecepatan lari sprint, jambruk tengah jalan. Jambruk. Karena orang lari maraton itu kecepatannya disusun sedemikian rupa sehingga dia bisa bertahan. Tapi kalau lari 100 meter boleh ngoyo sengoyo-ngoyonya. Karena hanya 100. Belajar itu maraton. Kalau kita genjot terlalu keras, patah di tengah jalan. Manusia ada ambang batas. Ini harus kita sahabatkan sama-sama sehingga proyeksi ke depan mereka punya fondasi iman, Islam, akhlak, sampai itu tambahkan kompetensi-kompetensi itu sehingga nantinya mereka jadi pemenang. Kenapa? Karena kompetisinya besok akan terjadi dengan ukuran yang berbeda dengan hari ini. Karena itu saya sering sampaikan, targetnya ditinggiin nih. Kita berharap semua nanti dari SDIT ini, SDIT An-Nurul Hidayatullah yang sudah berapa 5-6 kali meluluskan, insya Allah nantinya tumbuh bibit-bibit yang luar biasa. Amin. Yang nantinya mereka akan tumbuh berkembang dengan baik. Dan saya berharap dorong bukan hanya kegiatan dalam kelas, tapi kegiatan luar kelas, supaya itu mereka akan tumbuh dengan baik. Dan buat adik-adik semuanya, anak-anak, pesan saya yang aktif di kelas juga aktif. Gimana sih di kelas aktif? Kalau guru lagi bicara, dengerin. Selesai guru bicara, tanya. Apa pertanyaannya? Dibuat saat guru lagi ngomong. Jangan dipikir ketika guru selesai bicara. Kita juga gitu. Sering kalau ikut seminar, bengong. Dengerin aja, hebat bener ya gitu. Tapi nggak bertanya. Apa yang saya pertanyakan? Nih saya lagi bicara, Bapak Ibu kritis aja. Saya coba tanya ini, dicatat tuh. Jadi yang ada di kertas itu bukan kutipan, tapi tantangan. Saya mau nantang nih yang bicara nih, saya kritisin tuh. Jadi ketika nanti ada yang mau tanya, udah ada nih daftar pertanyaannya. Tapi yang terjadi di kita menyalin. Jadi pas lagi ada yang bertanya, waduh, tengok-tengokan tuh. Terus nanti guru-gurunya ngelihat matanya, aduh kalau bisa jangan ada eye contact nih. Nanti saya ditunjuk suruh tanya. Nah, anak yang kritis, bertanya, aktif, dan pada gurunya kalau ada anak aktif jangan dimatikan, justru harus dihidupkan. Kebiasaan kita justru memperhatikan anak yang bermasalah, tapi anak yang bisa contoh nggak disebut.
Kalau yang di kelas yang nakal namanya si Jono masuk, Jono ada nggak di sini? Yang disebut malah yang bermasalah. Yang harusnya disebut adalah yang berprestasi yang baik, dorong environment yang seperti itu. Jadi untuk anak-anak semua yang rajin, kritis, seringlah bertanya. Makin sering Anda bertanya, anak-anak makin sering tanya nih, makin tumbuh pikiran-pikiran barunya. Dan kemudian keunggulan anak-anak itu mereka bertanya yang tidak ditanyakan. Orang tua biasanya nggak kepikir, anak-anak sering tanya yang tidak terpikirkan. Kenapa? Justru karena dia tidak punya pretext. Dia bisa tanya apa saja. Dan pertanyaan-pertanyaan itu bisa membuat ibu, bapak gurunya lebih cerdas. Karena ketemu pertanyaan yang nggak ditanyain. Pak, Bu, kenapa ya jari kok 5? Loh, gimana coba jawabnya? Aduh, mau gimana coba jawabnya? Kenapa jarinya 5? Pak, kenapa sih manusia kok matanya 2? Mau gimana coba jawabnya 2? Itu kan kalau buat kita-kita yang dewasa udah nggak kita tanyain lagi, bukan? Mereka akan bertanya, kenapa ya Allah tuh kok cuma 1 ya? Itu dulu gimana ya proses ini kita semua diciptakan? Itu pertanyaan-pertanyaan itu membuat kita harus menjawab hal-hal paling mendasar dalam kehidupan ini. Yang biasanya tanya siapa? Anak-anak seperti ini. Sekolah maju, kelas dinamis, anak cerdas, kritis. Jadi harapan saya banyak, Bu Proni dan Kak Yanti, mudah-mudahan nanti sekolah ini tumbuh berkembang lebih baik lagi. Dan insya Allah ini semua dicatat sebagai amal jariah dari keluarga Beproni untuk semua masyarakat di sini, yang kita semua di Jakarta bersyukur. Mudah-mudahan lebih banyak lagi keluarga-keluarga yang mau membangun pendidikan di Jakarta dan di Indonesia. Amin. Juga buat Ustaz Bobby, mudah-mudahan ikhtiarnya dimudahkan selalu. Kami di Jakarta sedang memulai gerakan Maghrib Mengaji, dan insya Allah gerakan Maghrib Mengaji ini akan kita dorong terus. Salah satu tantangannya adalah mendapatkan guru ngaji. Itu salah satu tantangannya, guru ngaji yang cukup biar bisa kemana-mana. Jadi insya Allah nanti kita obrolkan lebih jauh gimana ini bisa dikelola sama-sama. Nanti Pak Camat, Pak Lurah pastikan di wilayah ini juga semua masjid-masjidnya, musolanya menjadi tempat untuk anak-anak belajar Maghrib sampai Isya, insya Allah jam 9 malam. Dan Bapak Ibu semuanya, salah satu guru paling konsisten di tempat kita namanya televisi. Itu guru paling konsisten. Dia bisa datang di rumah kita betul-betul kapan saja, dipanggilnya kapan. Nah, karena saya usul Bapak Ibu punya remote control ya. Nah, remote control itu ada tombol warna merah, itu boleh dipakai. Boleh dipakai. Nggak ada larangan mencet tombol itu. Tapi kita sering menemukan keluarga lagi bicara, ngobrol, TV-nya nyala sepanjang hari, sepanjang jam, padahal nggak ada yang nonton. Terus kalian selektif pencet tombol merah itu boleh, nggak ada larangan. Kadang-kadang kita merasa tombol itu kayak nggak pernah dipencet, yang ada gonta-ganti channel. Kalau nggak ada program, pencet yang merah, nggak apa-apa. Tidak ada larangan mencet tombol merah itu. Jadi harapannya anak-anak kita nanti bisa tumbuh lebih baik. Kita ada 3.000 masjid, sekitar 6.000 musola di seluruh Jakarta. 9.000 yang harus kita jangkau. Kita perlu lebih banyak lagi untuk menggerakkan. Insya Allah ikhtiar ini sekali lagi mendapatkan ridho dari Allah, selalu ada dalam keberkahannya. Ibu bapak juga begitu, dicatat sebagai amal soleh, amal jariah. Dan insya Allah kita semua yang terlibat di sini, insya Allah nantinya menitipkan bibit aliran pahala tanpa henti. Lewat siapa? Lewat anak-anak yang soleh, solehah, yang mendoakan orang tuanya, mendoakan gurunya, lewat anak-anak yang nanti akan mengamalkan ilmunya yang dapat tempat ini. Insya Allah itu menjadi aliran pahala yang tak akan pernah berhenti, walaupun umur badan telah berhenti. Allahumma afiq ila aqwamit thariq, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.